Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 5 Januari. 1. Santo Simeon Stylites Tua. Pertapa. Simeon Stylites Tua lahir di Silisia pada tahun 390. Ia tinggal bersama orang tuanya di daerah pinggiran kota Syria. Ketika menanjak remaja, kira-kira pada tahun 402, ia menjalani kehidupan membiara di sebuah biara pertapaan tidak jauh dari kampung halamannya. Meski masih berusia muda, ia tidak merasa berat dengan praktek askese yang berlaku di gereja itu. Ia bahkan menjalankan sebuah bentuk askese yang lebih berat daripada yang dipraktekkan oleh rekan-rekannya. Oleh karena praktek askesenya tampak sangat keras, maka pemimpin biara mengeluarkan dia dari biara itu. Keputusan pahit ini dimaksudkan agar rekan-rekannya tidak terpengaruh oleh praktek askese buatan Simeon itu. Simeon meninggalkan biara pertapaan itu dan pergi ke sebuah biara yang terletak di Gunung Telanise. Setelah 3 tahun berada di biara itu, ia memutuskan pindah ke puncak gunung itu. Di sana pada tahun 423, ia mendirikan sederetan tiang sebagai tempat tinggalnya. Di atas tiang-tiang itu, ia menjalankan askesenya hingga saat kematiannya. Banyak orang datang padanya untuk meminta bimbingan rohani dan mendengarkan khotbah serta pengajarannya. Tak terkecuali kaisar dan para patriark. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 September tahun 459 di atas puncak Gunung Telanise. 2. Beato Yohanes Nepomuk Newman. Uskup Yohanes Nepomuk Newman lahir tanggal 28 Maret tahun 1811 di desa Pracatitz, Bohemia. Ia belajar di Pracatitz dan Butweis. Cara hidup keluarga yang saleh dan taat agama membuat dia tertarik pada cara hidup seorang imam. Untuk mencapai cita-cita imamat itu, ia masuk seminari diosesan di Butweis pada tahun 1831. Selama belajar di seminari Butweis, ia rajin membaca laporan-laporan karya para misionaris Austria di Amerika Serikat. Lama-kelamaan, dalam hatinya timbul keinginan untuk berkarya di Amerika seperti misionaris-misionaris itu. Untuk maksud itu, ia pindah dari seminari Butweis ke Fakultas Teologi Universitas Praha pada tahun 1833. Demi keberhasilan studinya dan karyanya nanti, ia dengan tekun mempelajari bahasa Prancis dan Inggris. Pendidikan di Universitas Praha diselesaikan dengan gemilang pada tahun 1835. Pada waktu itu dioses Butweis memiliki banyak imam. Maka dari itu, ia tidak mau segera menjadi imam setelah menyelesaikan studi teologinya. Ia sendiri terus belajar di rumah sambil menanti saat pentabisannya. Ketika mendapat panggilan untuk berkarya di Amerika, ia segera berangkat tanpa menunggu hari tabisannya di tanah air. Ia tiba di New York pada bulan Juni tahun 1836, dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 25 Juni tahun 1836 oleh Yohanes Dubois, uskup New York. Ia ditempatkan di Buffalo dan melayani umat di North Bush, sekarang Kenmore, Williamville, Lancaster, dan beberapa wilayah lainnya di Buffalo. Pada tahun 1840, ia memutuskan untuk menjadi seorang imam dalam Serikat Redemptoris. Ia diterima dalam serikat itu pada bulan Januari tahun 1842. Dan ditempatkan di gereja Santo Yakobus Baltimore sampai Maret tahun 1844. Usaha-usahanya memajukan gereja membuat namanya terkenal luas di kalangan para imam dan umat. Pada bulan Maret tahun 1852, ia diangkat menjadi uskup Philadelphia oleh Sri Paus ke-9. Tugas kegembalaan dijalankannya dengan penuh semangat. Secara teratur, ia mengunjungi semua paroki untuk mendorong para imam dan kaum awam dalam usaha penyebaran Injil dan perkembangan gereja. Selama masa kepemimpinannya, lebih dari 80 gereja dibangun,
Jumlah sekolah ditingkatkan, dan sebuah seminari didirikan di Glen Riddle. 5 tarekat religius untuk wanita dan 3 untuk pria dipekerjakan dalam diosesnya. Pembangunan Katedral Santo Petrus dan Paulus di Logan Square, Philadelphia selesai. Ia mendirikan sebuah cabang baru dari Ordo Ketiga Santo Fransiskan bagi para suster. Selain itu, Uskup Newman mengadakan 3 kali sinode untuk para imamnya, membantu penyusunan dan pemakluman dogma tentang perkandungan Maria tanpa dosa asal di Roma. Pada tahun 1854, Uskup Newman meninggal dunia di Philadelphia pada tanggal 5 Januari tahun 1860. Proses beatifikasi dirinya dimulai pada tahun 1886. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1963, ia dinyatakan beato oleh Sri Paus Paulus ke-6 tahun 1963 sampai tahun 1978. Santo Simeon Stylites Tua, dan Beato Yohanes Nepomuk Newman. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.